Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bunga bank. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 7 semester 2 pertemuan ke-6 masih dalam bab aritmetika sosial, yaitu kita akan membicarakan tentang bunga bank. Nah, selain berkaitan dengan aktivitas jual beli, aritmatika sosial juga membahas aktivitas perbankan. Pernahkah kalian pergi ke bank? Transaksi apa saja yang bisa dilakukan di bank? Dalam dunia perbankan tidak lepas dari dunia keuangan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tabungan, pinjam-meminjam, angsuran, dan persentase bunga. Bunga bank biasanya dinyatakan dalam persen ya. Dalam melakukan kegiatan perbankan sehari-hari, terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama ada bunga simpanan atau bunga tabungan. Bunga ini merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga akan menambah besarnya saldo tabungan. Yang kedua ada bunga pinjaman. Maksud dari bunga ini adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada bank. Contohnya adalah bunga kredit. Bunga pinjaman akan menambah besarnya pinjaman. Nah, secara umum bunga ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan atau dipinjamkan. Sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Suku bunga tunggal adalah suku bunga yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Modal atau saldo awalnya selalu tetap. Bunga majemuk adalah bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke modal awal pada akhir setiap periode perhitungan bunga untuk mendapatkan modal awal yang baru. Kalau pada bunga majemuk, modal awalnya selalu berubah. Nah, yang dipelajari di SMP adalah bunga tunggal. Nah, secara umum besarnya bunga itu diperoleh dari waktu atau lama menabung dikalikan persentase bunga dikalikan tabungan awal atau modal. Tabungan akhir itu diperoleh dari tabungan awal ditambah dengan bunga. Total pinjaman akan sama dengan pinjaman ditambah bunga. Jika modal atau tabungan awal sebesar M ditabung dengan bunga B% setahun, maka besar bunga yang diterima adalah setelah T tahun, besar bunga yang diterima akan sama dengan T dikali B/100 dikalikan M. Setelah N bulan, besar bunga yang diterima B akan sama dengan N/12 kali B/100 dikali M. Nah, ini kalau kita perhatikan, T dan N/12 ini adalah waktunya, waktu dikali persentase bunga dikalikan dengan modal atau tabungan awal. Kalau dalam tahun maka waktunya tetap T, tetapi kalau dalam bulan, bulan kita jadikan tahun maka kita bagi dengan 12. Tapi tetap intinya sama, waktu dikalikan persentase bunga dikalikan tabungan awal atau modal. Sedangkan untuk menghitung persentase bunga 1 tahun, besar bunga 1 tahun per tabungan awal atau modal dikali 100%. Ini adalah untuk menghitung persentase bunga 1 tahun, sama dengan besar bunga dalam 1 tahun per tabungan awal atau modal dikalikan 100%. Nah, sebagai contoh yang pertama yaitu tentang menghitung bunga dan tabungan akhir. Ayah menabung di bank sebesar Rp2.500.000. Jika bank memberi bunga 6% per tahun, maka hitunglah A. Bunga yang diterima setelah 9 bulan, B. Besar tabungan ayah setelah 9 bulan. Nah, untuk menjawab, kita tuliskan dulu yang diketahui. M atau modal atau tabungan awal yaitu 2.500.000. Ingat, tidak usah kita tuliskan rupiah, Rp dan 00-nya. Nanti dituliskannya dalam kesimpulan. Ini namanya kesimpulan. Modal M 2.500.000. Bunganya B kecil 6% per tahun. N waktu sama dengan 9 bulan. Karena di sini bulan maka saya tulis N. Nanti kalau dalam tahun kita tulis T sesuai dengan rumus yang tadi.
Besar bunga yang diterima karena dalam bulan, maka kita pakai rumus N per 12 dikali B per 100 dikalikan M. N per 12 kali B per 100 dikali M. N-nya adalah 9. Berarti 9 per 12 dikali 6 per 100 dikali 2.500.000. Kemudian kita sederhanakan, yang bisa sederhanakan dulu. 6 dengan 12 masing-masing dibagi 6. 6 dibagi 6 dapat 1, 12 dibagi 6 dapat 2. Kemudian 100 dengan 2.500.000 kita sederhanakan, nolnya diambil 2 ya, diambil 2, ini juga diambil 2. Kemudian di sini masih bisa 250 kita bagi 2. 2 bagi 2 dapat 1, 250 dibagi 2 125, masih tersisa 0,2. 125 dikali 9 yaitu 112.500 dikasih 02 ya. Tadi 9 kali 125 itu 1125 dikasih 02. Nah, sehingga hasilnya adalah 112.500. Ini baru bunganya saja. Nah, untuk menjawab B, besar tabungan ayah setelah 9 bulan, berarti modal atau tabungan awal ayah ditambah dengan bunga. Modalnya 2.500.000 ditambah bunganya 112.500. Sehingga total tabungan ayah adalah 2.612.500. Jadi, bunga yang diterima ayah setelah menabung 9 bulan adalah Rp112.500 dan tabungan ayah menjadi Rp2.612.500. Nah, ini untuk kesimpulan. Jangan lupa untuk soal cerita selalu diakhiri dengan kesimpulan, kemudian diberikan mata uangnya. Beda kalau dalam penghitungan mata uangnya tidak usah ditulis. Contoh kedua adalah menghitung bunga pinjaman dan angsurannya. Bu Titi mempunyai pinjaman di koperasi sebesar Rp6 juta dan akan diangsur selama 2 tahun. Jika bunga pinjamannya 8% per tahun, berapakah besar angsuran tiap bulannya? Kita tuliskan dulu. Yang diketahui adalah modal atau pinjamannya 6 juta, kemudian T di sini karena waktunya dalam tahun maka saya tulis T. T itu waktu yaitu 2 tahun. B persentase bunganya yaitu 8% per tahun. Nah, bunga 2 tahun, karena di sini dalam tahun, maka rumus yang saya pakai T dikali B per 100 dikalikan M. 2 dikali 8 per 100 dikali modalnya 6 juta. Kita sederhanakan, nolnya 2. Kemudian tinggal 2 kali 8, 16 dikali 6, 96. Nolnya masih ada 4. Sehingga menjadi 960.000. Ini baru bunganya. Nah, total pinjamannya adalah pinjaman ditambah bunga 6 juta ditambah 960.000, yaitu 6.960.000. Ini yang harus dibayar oleh Bu Titi. Waktunya mengangsur yaitu 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Besar angsuran tiap bulan diperoleh dari total pinjaman dibagi dengan waktu. 6.960.000 dibagi dengan 24 yaitu 290.000. Jadi besar angsuran tiap bulan yang harus dibayar Bu Titi adalah 290.000. Kemudian contoh berikutnya yaitu menghitung suku bunga. Bagas menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Setelah 5 bulan, tabungan Bagas menjadi Rp2.100.000. Berapakah suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank? Kita tulis dulu yang diketahui. M atau modalnya yaitu 2 juta. Waktunya 5 bulan. Tabungan akhirnya menjadi Rp2.100.000. Nah, kalau kita amati, mula-mula 2 juta menjadi Rp2.100.000. Berarti ada penambahan. Penambahan itulah yang merupakan bunga. Bunga yang diterima selama 5 bulan berarti 2.100.000 dikurangi dengan 2 juta yaitu 100.000. 100.000 ini adalah bunga 5 bulan. Kita mau mencari persentase bunga 1 tahun, maka harus dicari dulu bunga 1 tahun.
5 bulan itu 100.000. Kalau 1 tahun 12 bulan, maka kita bisa memakai perbandingan senilai sama dengan 12 per 5, karena yang diketahui 5 bulan ya, dikalikan 100.000. 100 atau 10 dibagi 5 yaitu 2, 12 kali 2 24, nolnya masih ada 4, sehingga 240.000. Atau boleh 100.000 dibagi 5, berarti 1 bulan 20.000. Kalau 12 bulan, 12 dikali 20.000 yaitu 240.000. Tinggal dinyatakan dalam persen. Persentase bunga 1 tahun sama dengan besar bunga dalam 1 tahun pertabungan awal atau modal dikalikan 100%. 240.000 per 2 juta, karena modalnya 2 juta dikalikan 100%. Nolnya kita sederhanakan dulu, yang merah ini dengan merah, kita ambil 2. Kemudian di bawah masih ada 4, kita coret 4 ini dengan 4 yang atas, tersisa 24 dibagi 2 yaitu 12%. Jadi suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank adalah 12%. Contoh berikutnya, menghitung lama menabung. Waktu menabung. Pak Ibnu menabung uang di bank sebesar 3 juta rupiah dan mendapat bunga 8% per tahun. Beberapa waktu kemudian uangnya menjadi 3.180.000 rupiah. Berapa lama Pak Ibnu menabung? Sama, kita tulis dulu yang diketahui. Modalnya 3 juta, bunganya 8% per tahun, tabungan akhirnya 3.180.000. Bunga yang diterima yaitu 3.180.000 dikurangi 3 juta, yaitu 180.000 ini yang diterima. Nah, padahal persentasenya 8% per tahun, maka kita cari dulu bunga 1 bulannya ya, agar lebih mudah. Mencari bunga 1 bulan berarti pakai rumus yang per bulan. N per 12 dikali B per 100 dikali M. 1 bulan berarti 1 per 12 dikali 8 per 100 dikali 3 juta. Nolnya kita ambil 2, 6 diambil 2, nolnya tinggal 4. 8 kali 3, 24 dibagi 12 yaitu 2. 24 bagi 12 dapat 2, masih ada 0,4. 20.000 ini adalah bunga 1 bulan. Padahal tadi dia menerima bunga 180.000, maka lama menabungnya adalah 180.000 dibagi 20.000 yaitu 9 bulan. Jadi lama waktu Pak Ibnu menabung adalah 9 bulan. Nah, demikian anak-anak materi tentang bunga bank. Intinya besar bunga itu adalah waktu menabung dikalikan persentase bunga dikali tabungan awal. Tabungan akhir merupakan penjumlahan dari tabungan awal dengan bunga. Misal pinjaman, berarti total pinjaman sama dengan pinjaman ditambah bunga. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info terbaru lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.